Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama M. Syahdan Sakti Al-Aziz, NIT 5720 11 33 7591 kelas K3D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis logistik maritim di pelabuhan dan dokumen-dokumen pendukungnya. Mata kuliah fasilitas jasa pelabuhan. Apa itu bisnis logistik maritim? Bisnis logistik adalah bisnis yang bergerak di bidang manajemen perpindahan barang yang berasal dari satu titik menuju titik akhir, yaitu konsumen atau titik konsumsi, guna memenuhi permintaan tertentu. Contohnya, memesan dan membeli barang melalui toko online yang otomatis membutuhkan jasa logistik dalam pengantarannya. Logistik maritim menyangkut seluruh lingkungan subjek dan meliputi perkembangan logistik terbaru dalam industri pengiriman melalui kapal dan pelabuhan. Logistik maritim melibatkan tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan transportasi laut seperti pengiriman, pelayaran laut, pengangkutan kargo, dan bongkar muat, tetapi juga layanan logistik lainnya seperti penyimpanan, pergudangan, manajemen persediaan, menawarkan pusat distribusi, kualitas kontrol, dan pengujian barang. Fungsi utama dan kegiatan pendukung logistik maritim. Fungsi utama dari pengiriman adalah memindahkan kargo dari pelabuhan ke pelabuhan lain. Dan untuk yang pelabuhan terminal operation, fungsi utamanya pengiriman, penerimaan, bongkar atau muat kargo, bongkar muat, menghubungkan ke transportasi darat. Untuk kargo penelusuran, fungsi utamanya pemesanan kapal dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan laut dan perdagangan atas nama pengirim. Dan untuk kegiatan pendukungnya dalam hal pengiriman, dokumentasi yang berkaitan dengan perdagangan laut dan pelacakan kontainer dan informasi layanan intermodal. Dan untuk pelabuhan atau terminal operation, kegiatan pendukungnya adalah pergudangan, menawarkan pusat distribusi, pengujian, majelis, dan memperbaiki. Untuk kargo penelusuran, kegiatan pendukungnya adalah manajemen persediaan, pengemasan, pergudangan. Dokumen-dokumen pendukung. Yang pertama ada dokumen shipping instruction atau yang disebut biasa SI. Shipping instruction merupakan perintah pengapalan barang dan ditunjukkan kepada agen perwakilan dari kapal yang akan mengangkut barang tersebut. Shipping instruction dibuat oleh shipper untuk memesan ruang kapal dan kontainer serta membuat data-data sebagai dasar pembuatan bill of lading. Yang kedua ada release order atau RO, dokumen release order for shipping release order. Yang biasa disebut RO adalah surat perintah pelepasan aset kontainer kepada pemilik atau pembeli. Bentuk RO seperti permohonan izin penjemputan oleh atau atas nama pihak tertentu, RO oleh pihak kedua untuk pihak pertama yang mengirim barang. Dan yang ketiga ada dokumen surat perintah muat. Perusahaan jasa ekspedisi mengeluarkan surat kepada pihak pertama atau penjual. Dalam surat perintah muat berisi tentang jenis muatan, jumlah muatan, berat muatan, nama dan telepon pengemudi. Selanjutnya ada dokumen surat jalan ekspedisi. Sebelum kontainer berjalan, pengusaha jasa ekspedisi harus memberikan surat jalan kepada perusahaan trucking sebagai bukti bahwa kontainer memperoleh izin untuk
berangkat menuju pelabuhan untuk proses loading ke kapal. Yang selanjutnya ada dokumen surat jalan pabrik. Penjual sebagai perusahaan dan pengirim barang akan mengeluarkan surat jalan pabrik terhadap jasa ekspedisi atau tracking. Isi surat ini kurang lebih sama dengan jalan ekspedisi, perbedaannya terletak pada siapa yang mengeluarkan surat jalan pabrik ini. Selanjutnya ada Air Equipment in Train Ship. Jika pelayaran mengeluarkan dokumen ini kepada tracking atau jasa ekspedisi, dokumen ini berdasarkan pemeriksaan atau survei atas kondisi kontainer. Selanjutnya ada Bill of Lading atau biasa disebut BL. Lebih singkatnya, surat perjanjian ini mengangkut antara shipper pengirim atau consignee penerima dengan karier atau pelayaran. BL ini sendiri membuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal dan muatan, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, rincian freight, cara pembayarannya, dan nama consignee, jumlah BL original, dan tanggal tanda tangan. Selanjutnya ada dokumen delivery order atau DO, sebuah dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual, pengirim, dan pembeli atau penerima yang ditunjukkan kepada gudang perusahaan. Selanjutnya ada berita acara serah terima atau biasa disebut BAST. Ini adalah dokumen terakhir yang biasanya meliputi dokumentasi barang yang sudah sampai kepada pembeli. BAST ditandatangani oleh penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Terima kasih. Sekian penjelasan dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.